Bang, suaranya boleh yang jelas? Tujuan kalian buat room ini apa? Tujuan kalian? Kalian Alif Tujuan boleh aku jawab. tujuan kalian buat room ini apa? Tujuan Oke. abang bertanya seperti itu apa? host dulu. Ya udah aku jawab ya. Izin Ustadz ya. Ya, Jadi salah satu tujuan kami Lekku, kami ini sayang sama kalian Lek. Kami sayang sama orang-orang Kristen. ah, Kawan-kawan kami yang dari Kristen, sayangnya kami. Kami sayang, nggak mau kami mereka itu masuk ke dalam neraka yang kekal. Nggak mau mereka itu tidak pintar. Nggak mau mereka itu sembah manusia yang bukan Tuhan. Nggak mau kami. Sayangnya kami sama kalian. Ada istilah di Batak lah ya, di Toba, kampung aku ya. Lebih baik kita paksa orang masuk ke dalam surga daripada kita biarkan juga di metro deh noise, daripada kita paksa orang untuk masuk ke dalam neraka yang kekal. Sayangnya kami sama mulai. Makanya kami mengajarkan kalian supaya jangan menyembah dua atau tiga Tuhan, jangan menyembah anak manusia. Sembahlah Bapa, seperti yang Yesus bilang. Lukas 48, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Bapa. Harus menyembah Bapa. Bang, Jangan izin turun menyembah. dulu bang. Aku lagi di masjid bang. Kematikan dulu bentar bang. Oke. host ini Muslim Kristen apa ini? Saya Islam Lekku, Muslim aku lek. Bang Mm-mm. Alif Islam juga lek. Islam, Unirif Islam lek. semua Islam ya. Ya udah, ya saya sambung lagi kalau gitu. Tadi kan Bang Koalisi sebenarnya sudah naik, makanya kenapa baru bertanya tadi seperti diskusi. Itulah kenapa tadi saya bertanya ulang. Ini kebetulan hari Jumat. Kami sering ada program namanya Sekolah Jumat. Jadi sering ada murid-murid sekolah Jumat, di mana di situ adalah kita membuka ruang untuk diskusi dengan orang-orang Kristen terutama untuk berdiskusi berkaitan dengan keyakinan. Ya, kita buka, silakan di sini kita bahas. Dalam sekolah Jumat ini, kebetulan kami mengamalkan sebuah prinsip bahwa di hari Jumat itu kan perbanyaklah bersedekah. Jadi program ini tidak dipungut persebelasan, nggak ada. Ini gratis, jadi aman. Mari kita edukasi bersama, mari kita belajar bersama untuk membuka pikiran kita, menemukan kebenaran yang hakiki, dan jangan sampai kita salah dalam berkeyakinan. Gitu Bang. Bukan itu kan Kristen kan agama, Muslim juga agama, betul ya? Betul lek, lanjut. Nah, agama itu hak, bukan kewajiban, betul? Ya terus lek. Jadi kalian nggak usah buat room seperti inilah, lebih banyak belajar saja. Lah ini lagi belajar Pak. Ya, Kalau ada mungkin istilahnya ada murid sekolah Senin, sekolah Selasa, mungkin ada bayaran. Tapi kalau di kelas kita belajarnya, ini, murid sekolah Jumat ini bebas tanpa ada pungut biaya apapun. Paling makan belajarnya kuota aja jangan Bang. judul seperti Itu nggak ini, apa-apa, Bang. bentuk keseriusan Belajarnya gitu. Belajarnya jangan di judul seperti ini, Bang. Kristen ajaran sesat. Host lanjut dulu lagi ada di sini host. Kalau Siap Aki. mengulung, Oke. kalau memang mengharapkan koin, Enggak ada lek. Lek ada diam ya. dulu ya. Riko silakan. Apa ini ya? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Salam kenal semua di atas maupun di bawah. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan, mohon dibantu saudaraku. Saya berjualan pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi, semua enak. Debater semua pada nyobain ya. Yang membeli untuk pribadi silakan, untuk para debater silakan hubungi saya. Bagaimana Pak Riko caranya? WhatsApp saya ada di bio ini, klik aja akun saya, ada nomor WhatsApp, dan di PT-PT silakan dilihat apa aja sih yang dijual Pak Riko gitu ya. Insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line parcel C-Cepat JNT. Tidak bisa COD, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Mohon dibantu ya, semoga ada yang beli hari ini, amin ya robbal alamin. Bang Pandi tambahin dikit.
Oke, teman-teman, kalau mau ini nanti pesan sama Riko, diklik profilnya ada nomor WhatsApp di situ. Kebetulan empek-empeknya ini enak ya, walaupun saya belum pernah rasa teman-teman ya. Empek-empeknya ini enak, dari telinga saya mendengar banyak yang sampaikan bahwa empek-empeknya enak. Jadi kalau mau hubungi, mau kirimkan ke saya, nanti langsung klik profil Riko, ambil nomor WhatsAppnya, terus minta alamat saya lewat DM, terus kirimkan ke saya. Masya Allah. Ya. Masuk. Ya, ditunggu ya. Saya tunggu di luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang Pandi, semoga warahmatullahi sehat selalu merajiki panjang umurnya Bang Pandi. Semangat. Amin. Saya turun dulu ya. Siap. Dah. Lanjut, Kaisar Nero. Iklan dulu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Claudius Juntak, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya teman-teman, biar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa share ke teman-temannya. Follow akun host, narasumber di atas, dan juga saya sendiri. Follow ya. Lihat tuh, di follow akun saya. Oh, kurang. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, ataupun penyembah kenal Pop Mio, menuhankan pelak Pajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Untuk saudara-saudara terkasih, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Ingat, harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logika pelesi, kontrasepsi, campur sari, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 01, Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih mencari ketiak ular. Terima kasih, sekian, terima gaji, stay tune. Masya Allah, inilah yang aku suka dari like-ku Kaisar Nero ini. Masya Allah, tepuk tangan lagi. Keren. Kawan-kawan, bantu di follow ya like saya ini ya, Kaisar Junta ini ya, di follow juga ya teman-teman ya. Keren loh ini. Ini beliau ini penyiar radio di Golgota itu sekitar 250 tahun teman-teman ya. Beliau menyiar di radio Bukit Golgota sekitar 250 tahun usia beliau, Masya Allah. Betul. Jadi launchingnya pertama kali radio ini di saat ketikanya manusia kudus bangkit dari kubur. Itu launching pertamanya. Sekian. Baik, lanjut dulu Le. Agak noise di sini Le. Baik teman-teman kita yang terkasih yang mau naik, ajukan permintaan. Bagi teman-teman yang muslim, tahan dulu ya, ditahan. Nanti kita ada sesi yang namanya sesi tanya jawab, sesi yang namanya sharing, sesi sakit hati ada. Jadi teman-teman yang kita utamakan teman-teman yang non muslim dulu. Ini judulnya udah bikin sakit hati nih, Bos. Gimana Leku Bejo Hatam, gimana sakit hatimu? Buat sakit hati kekristenan ini. Di mana letak sakit hati bahwasanya Kristen ini ajaran sesat, di mana? Ini biar aku jawab dulu sedikit koalisi ya Leku. Oke. Ini pertanyaan Leku. Apakah Kristen ajaran sesat? Itu kan ada tanda tanya di belakangnya Jadi kami bertanya, kalau memang tidak sesat, Leku menjelaskan kepada kami. Tidak loh Bang Fandi, Leku. Kristen tidak sesat kayak gini. Ini ayatnya. Ini yang dibilang Bapak Gereja. Kayak gitu Leku. Silakan pertanyaannya ini, silakan Leku.
Ya makanya itulah tadi saya sudah bilang, saya paparkan dengan baik tadi, bantah, diskusi ini dibantah dengan dalil dan data. Jadi pertanyaan di atas, Kristen ajaran sesat, tanda tanya begitu. Coba Anda bantah aja gitu. Oh tidak bisa, begini, pasti ini ada verifikasi, validasi. Ya, boleh silakan, lanjut. Silakan like koalisi, silakan like ku. Oke, saya sambung dulu kalau gitu ya, sebelum nanti saya asar ya. Gini, Bang Koalisi, halo, cek. Ya, Kita coba pertanggungjawabkan tema ini. Baik, begini Bang, saya menemukan sebuah ayat di dalam kitab Anda, bahwa dikatakan Yesus suatu hari nanti dia akan mengusir orang. Ya, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Maka pertanyaan saya, tadi sempat terpotong sebenarnya. Pertanyaan saya, di situ yang diusir oleh Yesus itu orang-orang Kristen atau bukan orang Kristen, Bang? Itu makanya saya bilang Bang, lebih banyak belajar. Oh ya udah, kalau lebih banyak belajar berdasarkan data yang saya baca, berdasarkan pernyataan Yesus, ayat itu merujuk kepada orang Kristen. Nggak ada lagi. Itu yang saya baca tadi kan di Matius 7. Matius 7 dari 21 sampai 23. Anda percaya nggak di situ untuk orang Kristen? Pertanyaan saya. Bahkan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus kenal nggak sama Kristen? Waduh, pertanyaanku belum nyampe kayaknya ini. Masih jauh suaranya ya, delay. Berapa menit sih delaynya? Loh, Kan Yesus bilang, oh ya silakan Pak, siapa ini? Pak Urang. iya. Jadi, Oke, silakan Anda tanggapi apa yang tadi saya tanyakan. iya. Tadi kan dibilang bahwa apakah Yesus kenal dengan Kristen? Adanya Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan 6 agama yang ada di Indonesia itu kan yang bikinnya kan manusia, bukan Tuhan. Jadi secara Ya, agama Kristen, jangan ke Islam, Pak. Islam enggak, Islam itu langsung dari Allah, Pak, dari Iya. Tuhan. Iya, karena bukan saja menyinggung Islam, tapi 6 agama yang ada di Indonesia ini. Enggak. Maksudnya saya berani bantah kalau Islam itu bukan dari Tuhan. Saya bantah karena Tuhan sendiri yang berfirman mengatakan waraditu lakum islama dina gitu. Dan aku ridhoi untuk kalian semua Islam sebagai agama gitu. Itu kata Al-Quran dari Tuhan. Maka jangan dikatakan bukan dari Tuhan gitu loh. Kalau untuk Kristen Secara ya itu silahkan. Secara kekristenan, Yesus tidak membedakan itu Kristen, itu agama apa. Tetapi asalkan percaya Nah, mengenai makanya- ayat yang Oke. Kembali ke ayat yang silakan. Enyahlah engkau. Itu orang Kristen itu ada beberapa kategori. Yang pertama Kristen KTP, yang kedua Kristen sungguhan percaya dengan Yesus, yang ketiga memang mereka itu agama bukan Kristen, di luar Kristen lah gitu ya. Loh, Jadi saya ulang ya baca ayatnya ya Pak ya, biar kita tidak kemana-mana, biar tidak melebar. Pak, gini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, ayat yang barusan saya bacakan, apa yang diucapkan oleh Yesus, itu untuk orang Kristen atau bukan orang Kristen?
Itu adalah untuk orang Kristen. Ya udah, untuk orang Kristen. Betul. Kita payahlah mengatakan yang bukan Kristen kan? Kita payahlah yang mengatakan yang bukan Kristen. Itu tujuan ucapan itu ada untuk orang Kristen, tetapi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya gitu. Mereka yang Gimana tidak sungguh-sungguh tetapi percaya? hanya- Bermukjizat aja pakai Iya. nama Yesus. Gimana sih? Mengusir setan pakai nama Yesus. Iya. Bernubuat pakai karena- nama Yesus. Iya betul, betul itu. Tetapi kan kebanyakan orang bernubuat, bikin mujizat, tetapi kehidupan mereka itu tidak mencerminkan bahwa kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Kehidupannya itu tidak bagus. Itu yang dimaksudkan ayat itu. Iya, selepel orang yang bernubuat dan bermukjizat aja dikatakan orang kehidupannya tidak bagus, apalagi kelas jemaat. Kalau kelas atasannya aja diusir oleh Yesus, apalagi kelas bawahannya. Pengajarnya aja diusir oleh Yesus, apalagi muridnya. Makanya Ya, kata itu Yesus, pada waktu itulah aku berterus terang kepada kalian semua atau kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti orang yang mengaku sebagai dirinya Kristen, yang selalu menuhankan Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan apalagi tadi itu bermujizat, bernubuat, mengusir setan dan sebagainya pakai nama Yesus, tentu ini levelnya sebagai pengajar, di mana di situ juga dilakukan mengusir setan kalau ada jemaatnya dan lain sebagainya. Nah, maka inilah yang diusir oleh Yesus. Kan gitu. Iya. Nah, Ini ya sudah. Nama- Berarti memang untuk Kristen. nama Yesus itu kan berkuasa. Ya, mengusir setan demi nama Yesus. Oke, dia bisa. Karena memang nama Yesus itu berkuasa. Tetapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari, ya dia tidak bisa mencerminkan kehidupan yang baik. Itu yang dimaksudkan ayat itu, enyahlah. Ya, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Maksud Bapak itu gimana? Ketika orang itu melakukan mukjizat, misal penyembuhan, dia panggil nama Yesus, tapi yang datang setan gitu, bukan Yesus. Ya, tetap Yesus. Loh, ya berarti Yesus datang dong menganggap orang baik, gimana sih? Itu nama Yesus. Gimana berkuasa. jadi? Udah, berarti orang yang itu menggunakan kalimat itu, itulah orang yang diusir oleh Yesus. Sekarang ada pertanyaan. Tapi memang kalau saya lihat lebih tepatnya memang orang itu melakukan tindakan seperti itu mengatasnamakan Yesus, tapi pada prinsipnya mereka itu berkolaborasi bukan dengan Yesus, tetapi dengan pengajar sesat atau dengan iblis atau si penyesat. Karena si penyesat itu dia akan terus menyesatkan manusia. Karena iblis adalah bapa dusta dari segala dusta gitu. Itulah yang diusir oleh Yesus. Mereka bertindak, mereka berbuat, mereka bernubuat, mereka bermukjizat menggunakan atas nama Yesus. Tetapi aslinya itu bukan Yesus. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang yang tersesat. Makanya kata Yesus, aku tidak mengenal engkau. Itu kata Yesus. Dan semua ini, Ya, sekarang- semua ini adalah untuk orang-orang Kristen, bukan untuk di luar Kristen. Karena yang melakukan mukjizat, bernubuat dan lain sebagainya pakai nama Yesus, sejauh ini pelakunya adalah Kristen. Sekarang saya balik tanya, bisa nggak? Ya silakan, Pak. Iya. Sesuai dengan judul, Kristen ajaran sesat. Pertanyaan yang pertama, apakah di agama kalian itu diwajibkan menghakimi agama lain? Itu aja. Oke, baik. Kalau kepada keyakinan kami, ini kan diskusi ya Pak ya. Nanti kita ke ranah pembuktian.
Bismillahirrahmanirrahim, di akhir surah Al-Fatihah dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah, oleh Tuhan? Kalangan bangsa Yahudi. Kenapa dia? Karena yang suka membangkang. Banyak para nabi juga yang didustakan dan dibunuh. Makanya Tuhan sangat membenci orang Yahudi. Bukan hanya itu, bukan hanya mereka membunuh para nabi dan mendustakan para nabi, mereka juga menyesatkan manusia dengan menulis kitab bahwa mengatakan itu dari Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dikotori, dirubah maknanya. Nah itu waladdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Di mana penjelasannya? Orang-orang yang tersesat itu adalah dari kalangan bangsa Nasrani. Terlebih jauh adalah untuk orang Kristen. Kenapa mereka tersesat? Ya itu tadi. Nah ini kita ranah diskusi loh ya, ranah diskusi ini pembahasan. Itu kan mengenai, itu kan dikaitkan dengan Al-Quran, itu kan Ya, ajaran iya makanya sebentar dulu Pak, biar tidak salah paham, kami telusuri, kami pelajari, kami cari tahu mengapa Al-Quran mengatakan demikian dan dijelaskan oleh para ahli tafsirnya. Kenapa ketika yang dibenci adalah bangsa Yahudi, kenapa yang tersesat itu kalangan bangsa Kristen? Itu kenapa? Kami cari tahu. Ketika kami cari tahu, inilah yang sedang kita bahas. Dan ketika kita bahas, ternyata memang terbukti bahwa orang-orang itu tersesat. Contoh, ketika Yesus mengajarkan menyembah Tuhan pencipta alam semesta yang mengutus Yesus, tapi banyak Kristen malah yang menuhankan Yesus. Bahkan dia bermukjizatnya pakai nama Yesus. Bahkan dia ngusir setan pakai nama Yesus. Dan ketika waktu itu Yesus sendiri yang bilang, Yesus tidak kenal kalian itu pembuat kejahatan. Nah, disinilah pembuktiannya. Al-Quran itu hanya mengatakan clue-nya saja dia sampaikan, tapi kitab Anda yang menjabarkan. Tinggal bagaimana kita mau sadar atau tidak, gitu loh. Nah, gitu Pak. Iya. Itu kan Anda mengklaim bahwa kitab Anda itu kan Alkitab yang bagus lah gitu ya. Alkitab yang mencerminkan perkataan baik kalau menurut Anda tentang Alkitab Anda. Tetapi bagaimana keadaan atau situasi kacau balau di kota, demo, bawa-bawa nama agama itu gimana? Oke. Kalau Ya, Anda membahas gini. para Ya, silakan, belum selesai. karena gini. Ya, saya menambahkan sedikit karena gini. Kalau sesuatu yang baik itu mencerminkan tingkah laku yang baik. Nah, gitu, Oke. Pak. Tetapi kalau ajaran kita baik, tingkah laku tidak baik, sulit orang mencontohi itu, menteladani. Nah, Oke. itu aja. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Kalau Anda mau membahas tentang adanya demo, adanya orang melakukan tindakan-tindakan di lapangan, ya nanti kita buka forum yang berkaitan dengan kerukunan warga negara Indonesia. Kenapa terjadi seperti ini? Kan gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan agama, nanti saya repot juga. Belakangan ini juga lagi viral. Sesama jemaat saling ngusir di tempat ibadah. HKBP. Ada itu di mana ya? Di daerah Jakarta loh, Pak. Itu malah orang satu gereja saling ngusir tempat ibadah. Biasa itu. Bahwa kalian itu jangan, ini yang benar. Nah, itu seperti itu, Pak. Lalu bagaimana Iya, biasa poinnya? itu. Tentu kembali kepada oknum kan, pelaku jadinya kan. Bahkan bukan dari cerminan ajaran kitab suci kan gitu. Nah, kembali lagi kepada ajaran kalau gitu, Pak. Barometernya itu adalah ajaran yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing, bukan dari pelaku. Karena kalau pelaku tidak sesuai dengan ajaran yang tertulis, bukan dinilai keseluruhan itu agamanya, bukan. Bisa gitu, Pak. Nah, seperti itu. Nanti kalau bahas demo lagi, nah lebih repot lagi. Sejarah kekristenan emang tidak melakukan demonstrasi, persekusi, Halo. dan Tapi di sebagainya. tempat kami, itu rata-rata mayoritas Kristen karena di Kalimantan Barat kan. Ya, adapun kehidupan kami bertetangga dengan Muslim itu udah rasa keluarga gitu, Pak. Oh Bahkan iya, Muslim- nggak apa-apa, itu kita bagus itu, Pak. Muslim masuk Kristen, Kristen masuk Muslim. Jadi
rasa toleransi kami di Kalbar dengan orang Muslim itu udah nyaman rasanya kayak keluarga. Ya kita toleransi Pak. Kita ini kan gini Pak. Jangan salah paham dulu, mohon maaf ya. Makanya Jangan banyak. salah paham dulu. Kita Iya, ini lagi makanya banyak menjunjung debat tinggi tentang- toleransi. Justru kita bahas Iya, ini, gini, kita Pak. sedang menjunjung tinggi toleransi. Kristen mengenal ajaran Islam, Islam mengenal ajaran Kristen, kami berjalan sesuai dengan ketentuan aturan di agama kami, begitu juga Anda. Gitu loh. Nah, sekarang dalam pembahasan ini menyampaikan kebenaran apa yang Anda seorang Kristen sampaikan sesuai atau tidak dengan apa yang diajarkan di dalam kitabnya. Begitu juga kami umat Islam. Ketika menyampaikan sesuai enggak dengan yang ada di dalam kitabnya. Gitu loh. Iya. Kalau masalah toleransi, bertetangga Makanya, yang baik satu- dan lain sebagainya, satu hal itu saya yang- rasa kita nggak perlu kita bahas lah. Itu sudah baik kok kita Iya, ini. bagus. Tapi satu hal yang mau dijabarkan juga kan mengenai perdebatan agama ini takut mempengaruhi tentang rasa toleransi antar beragama gitu. Kan kadang ada forum-forum perdebatan agama, ya itu kan bisa memancing rasa toleransi kita antar umat beragama gitu. Sedangkan kehidupan kami di Kalimantan Barat nih ya, Islam dengan Kristen tuh udah rasa saudara gitu, Bang. Udah Pak, jadi gitu ya. Kalau masalah berkaitan dengan hal ini, kita sama-sama sudah paham. Yang namanya perbedaan pendapat dalam dialog itu wajar. Itulah terjadinya adanya dialog atau perdebatan. Tapi kembali kepada barometer yang kita pegang. Intinya sih seperti itu, ya. Kalau masalah tentang toleransi dan sebagainya, saya rasa nggak perlu kita perpanjang lah. Kita semua itu sudah toleransi di sini. Kita semua di sini sudah paham. Oke, lanjut. Mungkin Uni sudah monitor ya, host. Saya mau asal. Siap. Uni kalau monitor masuk Uni ya. Uni. Oke, keluar tuh. Iya, saya sapa dulu. Shalom, ini Kristen atau Muslim? Silakan deh. Kristen. Selamat sore, selamat bergabung. Salam toleransi. Salam. Umur berapa, Dek? Umur 23. Oh, 23. Salam kenal ya. Ya, salam kenal. Di dalam Kristen boleh nggak nikah beda agama? Kalau dalam Kristen nggak boleh dong. Oh, nggak Harus boleh. Muslim dong. Oke. Ya udah, salam kenal. Host, saya izin turun dulu bentar, nanti kembali ya. Ada perlu disuruh. Siap. Lanjut. Terima kasih. Ya, siap. Waalaikumsalam. Apa yang mau dibahas, Dek? De Shalom. Aku mau nanya sih, Pak. Ini Apa itu yang mau ditanyakan? kan bahas diskusinya Kristen ajaran sesat ya. Tadi Iya, sih pertanyaan ini, Dek. Ini pertanyaan. pertanyaan ya. Oh iya. Tadi juga aku udah ikutin sih sebenarnya, tapi baru dikit. Tentang itu apa tadi yang Matius 7 tentang dia bilang nyala kau itu ya. Iya, betul. Lanjut. Itu maksudnya tadi gimana ya? Maksudnya orang yang diusir itu orang Kristen atau gimana? Pertanyaan yang tadi. Ya, di dalam Matius 7:23, Yesus berkata kayak gini. Maka aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan tadi, siapakah yang diusir oleh Yesus pada hari terakhir itu? Silakan dijawab. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk yang diusir itu nggak dibilang itu orang Kristen atau orang apa, tapi di situ mereka melakukan mujizat dengan nama Tuhan, ya kan? Melakukan mujizat, mengusir setan dan sebagainya itu. Tapi kenapa mereka diusir sama Tuhan? Karena karena mereka melakukan kayak mujizat, mereka melakukan mengusir setan walaupun dalam menggunakan nama Yesus, tapi secara nggak langsung itu mereka udah udah mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa aku katakan mencuri? Karena di situ bukan lagi Yesus yang dipermuliakan, walaupun mereka bilang
saya mengusir engkau dalam nama Yesus, tapi mereka itu udah ada rasa kepuasan, kesombongan bahwa oh ini aku loh yang ngusir, bukan lagi untuk memuliakan Tuhan gitu loh maksudnya dari ayat itu. Bukan berarti orang-orang Kristen yang diusir itu bukan berarti ya untuk orang Kristen yang berkarunia, itu kan karunia ya, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, itu semua karunia. Tapi nggak semua orang yang berkarunia itu bakalan masuk kerajaan sorga. Baik. Jadi kesimpulannya yang di dalam Matius 7:23 itu yang diusir itu siapa? Kesimpulannya deh. Silakan, jangan keluar aplikasi. Itu adalah orang-orang cek. Lanjut. Oke. Ada kan suaranya? Ya, kedengaran. Manis kok suaranya. Lanjut. Oh iya. Jadi itu orang-orang yang diusir itu ya mereka orang-orang yang kayak tadi yang dibilang kayak Kristen KTP, ya mereka memang mengakui kalau mereka itu Kristen, tapi mereka nggak sepenuhnya menghidupi Kristen. Bagaimana mereka hanya melakukan karunia saja, tapi mereka tidak melakukan yang sebenarnya. Mereka nggak mengenal Tuhannya. Jadi kesimpulannya yang diusir adalah orang-orang Kristen, betul? Ya orang Kristen, tapi mereka yang tidak menghidupi begitu loh. Tahu nggak? Orang yang menghidupi. Udah baca nggak ayatnya itu? Di dalam Matius 7:20 Yesus berpesan kayak gini. Yesus bilang kayak gini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya? Pengajarannya. Dari pengajarannya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7:22. Pada hari terakhir nanti ada orang yang akan menyebut aku Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, bermujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Nah, inilah buah yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Apa buahnya Bang Fandi? Dia sebut aku Tuhan loh. Dia bernubuat demi namaku, bermujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Nah, maka Yesus akan berterus terang nanti kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, Kristen. Hanyalah kamu Kristen, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dibilang tadi Shalom, adik salam itu kan Kristen. Oh gini Bang. Kesimpulan dari dalil ini adalah yang diusir adalah Kristen. Begini Bang. Jadi aku bisa nambahin nggak? Aku boleh buka nggak? Bentar ya. Silakan. Tadi aku udah. Ini Bang. About di Kisah Para Rasul 9 itu ayatnya yang bentar ya. Kisah Para Rasul 9 ayatnya berapa tadi ya? Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-13. Nah, di situ about anak-anak Skewa, Dang. Jadi di situ anak-anak Skewa ini mereka ada mau mengusir setan, tapi roh jahatnya berterus terang pada mereka. Walau dia bilang begini, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Nah ini konteksnya anak-anak Skewa ini mereka mengusir setan, tapi menggunakan nama Yesus. Tapi secara nggak langsung anak-anak Skewa ini mereka nggak kenal Yesus, tapi mereka hanya memantau orang lain ketika mengusir setan demi menggunakan nama Tuhan itu kenapa bisa, dan mereka itu mencoba-coba, hanya mencoba-coba saja. Bukan berarti mereka mengenal Yesus, tapi di sini konteksnya mereka hanya melihat orang lain melakukan mujizat ini menggunakan nama Yesus, manjur. Tetapi di sini anak-anak Skewa ketika orang menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahatnya yang berterus terang di situ. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu siapa? Dia tidak mengenal, karena itu orang yang tidak mengenal Yesus, tapi mereka menggunakan nama Yesus. Baik, bisa nggak dibuka Dek Matius 7:21? Apa kata Yesus di situ? Coba dibuka Matius 7:21.
Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Udah. Ya. Pertanyaannya, apakah ada kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus? Apakah ada kehendak Bapa di sorga? Bapa mengatakan, "Woi, kalian manusia, sembahlah Yesus, tuhankan dia." Ada nggak dalilnya yang mengatakan demikian? Silakan. Untuk dalilnya aku belum baca sih Bang, tapi ada ayat yang aku tahu tentang ayat Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak tunggu Bang, aku buka ya. Yohanes 14:6, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Ya. Betul? Terus, Kok aku ya, yang lebih benar. tahu ya bibelmu ya, alamak. Iya Bang. Iya. Karena Jadi deh, itu adalah gini deh. ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang sering kali kan dipakai kayak Baik, beberapa baik, kali yang kulihat. Ya. Oke, kenapa? oke, baik. Aku tanggapi dulu sedikit ya. Berbicara Matius 14 nomor 6, Yesus berkata, Yesus itu jalan di situ. Yes. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus pada waktu itu. Karena Ya. Yesus mengaku, Yesus itu hanya diutus untuk umat Israel yang sesat. Aku hanya diutus untuk domba-domba sesat dari kaum Israel. Bukan untuk kaum Indonesia, Amerika, dan kaum-kaum lain. Enggak, Yesus hanya untuk Bani Israel. Gitu adikku. Jadi benar ketika Yesus berkata dia itu jalan pada waktunya, pada zamannya. Gitu. Tapi Bang, gini loh Bang, di dalam firman Tuhan juga ada berkata begini tentang amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa itu murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan. Jadi yang kamu percaya yang mana ini dalilnya? Yesus bilang dia hanya diutus untuk Bani Israel. Yesus yang bilang. Sementara ada lagi ayat yang bilang sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Ini yang mana yang harus diikuti? Menyebarkan atau hanya di... Silakan. Ya, semua. Jadi yang aku mengerti ya Bang. Jadi bukan hanya untuk Israel saja Tuhan datang, tapi Baik, gini kita bisa kembali nggak? Kita kembali ke Matius 7:21 tadi. Di Matius 7:21 tadi, Yesus bilang bahwa kecuali kalian itu melakukan kehendak Bapa di sorga. Pertanyaannya, apa kehendak Bapa di sorga? Coba kita tanya Yesus. Kita tanya Yesus ya. Wahai Yesus, apakah kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga kan itu supaya manusia masuk ke dalam surga, betul? yes. Nah, Yesus kan memberikan kehidupan yang kekal. Di dalam Matius 7 nomor 2 kalau tidak salah. Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Matius 17 nomor 3. Matius 17 nomor 2 tadi itu Yesus memberikan hidup yang kekal, disambung oleh Yesus caranya kayak mana? Misalkan kita tanya, wahai Yesus, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Yohanes 17:3. Kalau kau mau masuk ke dalam surga, kayak gini caranya. Engkau harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar? Bapa. Udah, coba Shalom buka deh ya. Coba dibuka kembali dalilnya. Gimana? Di dalam Yohanes 17:3. Yohanes. Coba 17 Yohanes 17:3. Nanti di follow ya deh ya akun abang ya. Oke. Follow Bentar ya, jangan, buka dulu. follow jangan. Saya Yohanes berapa Sulawesi tadi, Utara Bang? kah? Yohanes 17:2 sama 17:3. Yohanes 17 ayat 2. Bentar ya, aku lagi buka. Follow jangan. Bentar nih. Iya, ini sudah sore Jo. Kita kan Sulawesi sama 17:05 sekarang kan? Iya. Kita orang 17 mau ayat 2 ya? ya ayat 2 dan ayat 3. Kita orang mau tutup dulu Jo. Oh, ya udah. Tutup aja dulu. Ya nanti malam Jo kita lanjut karena handphone saya pun sudah panas. Oke deh. Nanti follow ya. Nanti Oke. follow ya. Siap. Oke, nanti kita lanjut malam diskusinya sekitar jam 8 ya. Oh, Oke?
Nanti ya aku mau lihat soalnya aku mau ada komsel bareng adik-adik rohani. Oh gitu. Ya sekalian diajak adik-adik rohaninya ke sini untuk dialog, bincang-bincang Kita santai lagi sambil perlu belajar. sharing-sharing, jadi Ya udah di sini aja nanti sharing-sharingnya. Setelah di sana mungkin dari sana jam 8 mungkin ya sampai jam 9. Ya jam 9 atau setengah 10 main-main ke sini di Komal Abang Fandi. oh iya nanti Gimana? lah kalau udah selesai ya kalau misalnya sempat nanti Oke, Jo. biar lah. Oke, thank you ya. Oke, Jo. Siap, sama-sama. Salam kenal, salam toleransi, cantik. Makasih ya. Oke, teman-teman mungkin like Kaisar, kita rehat dulu lah ya. Kita sambung lagi ya teman-teman di bawah ya. Aku Nanti yang malam aku ya. herankan, yang aku herankan dari kau Le ya, dari nenekku pandai pakai legging sampai nenekku pinter pakai naik skateboard, belum kau fallback akunku. Ngeri. Oke ya teman-teman ya, kita sambung lagi besok ya. Udah aku fallback udah. Sebentar malam lah. Ini Oh, lokal nanti sekali. malam kita sambung lagi ya teman-teman Ya. penonton setia Fandi Ahmad 01. Malam Tutup kafaratul majelis ya, Le, ya. Tutup Oke, kafaratul siap. majelis. Akan bersiar di antara langit-langit